Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Yuniasari, NPM 203404010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afik Albawi, NPM 203404021. A. Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa itu pengetahuan ilmu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu harus sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tepat, ia akan menjadi hukum. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni 1. Pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang ada di dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense, karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan konsens. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang suatu. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat dari utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima atau ilm. Pengetahuan yang bersifat ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah 1. Harus memiliki objek tertentu atau objek formal maupun material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. 4. Sistem umum.
Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dengan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan ilmu bersinonim arti, sedang dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. 2. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun pada zaman ini. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, menumbuhkan sikap an inquiring attitude, sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak ingin didasarkan atas campur tangan hasil ilahi. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemunya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Yang keenam, zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitas atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadilah spesialis ilmu yang semakin tajam. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi.
Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Seperti yang terjadi pada zaman Renaissansi di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada nilai ketuhanan. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya atau tidak. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Dalam sila ketiganya, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dan yang kelima, yaitu nilai keadilan. Dalam sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan manusia atau dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Lalu, ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan tidak bertentangan dalam nilai Pancasila. Maksudnya, dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan mainnya seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan rule of the game. Yang keempat, setiap iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Memandang bahwa
Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Kemudian, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek. Hal ini menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek didominasi negara-negara barat. Dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama yaitu kapitalisme, yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis sebelumnya belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme. Ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Kemudian yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme ini berorientasi kepada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Jadi kesimpulannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan sebaliknya, Pancasila dituntut untuk terbuka dari kritik dan merupakan kesatuan dalam pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan dalam peradaban manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.